Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan. Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara alam semesta, peliharalah umat-Mu dan ajarilah kami berbuat baik. Bantulah kami dengan kekuasaan-Mu, agar kami layak menikmati anugerah surgawi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada masa Prapaskah di tahun 2024 ini, kita semua bangsa Indonesia baru saja melalui peristiwa negara yang cukup penting, yakni pemilihan umum tahun 2024. Dan kiranya saya merasa bahwa sabda Tuhan yang kita dengarkan pada masa-masa Prapaskah ini sungguh-sungguh bisa sangat relevan di dalam memahami situasi bangsa kita. Bagaimana Tuhan Yesus bersabda bahwa barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua bisa melihat bagaimana peristiwa pemilu yang memilih pemimpin. Siapa di antara para pemimpin ini yang sungguh-sungguh mau memberikan nyawanya untuk kebaikan seluruh bangsa? Itulah yang menjadi tuntunan Tuhan Yesus. Jika akhirnya kita tidak menemukan hal itu, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baiklah memegang sabda Tuhan ini dengan terus menjadi orang-orang yang baik, dengan terus menjadi orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya agar sesamanya menjadi selamat. Karena itulah yang diperjuangkan Tuhan Yesus dan yang menjadi ciri khas murid-muridnya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua di pita perjuangan kita untuk mengikuti Yesus secara penuh, total, dan setia hingga akhir hayat. Menjadi pelayan bagi sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.